Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, pengurangan, bilangan bulat. Nah, sekarang siapkan buku matematika dan buku LKS-nya. Nah, sekarang anak-anak silakan dibuka buku paket halaman 18 tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, setelah kemarin kita mempelajari materi tentang operasi pengurangan bilangan cacah, sekarang perhatikan pola pengurangan bilangan bulat. Gunakan pemahamanmu tentang operasi pengurangan bilangan cacah untuk melengkapi kotak yang masih kosong. Nah, sekarang kita perhatikan tabel 1.3 pola pengurangan bilangan bulat. Nah, pada bilangan 1 yaitu semua bertanda angka 5 ya, kemudian dengan operasi bilangan negatif, kemudian bilangan 2-nya ada yang bersifat positif dan negatif. Nah, sekarang coba kita kerjakan bersama ya. Pada bilangan 1 positif 5 ya, negatif 3, ini artinya sama dengan 5 dikurangi 3. Negatif dikurangi 3 itu sama dengan positif 2. Kemudian 5 negatif 2, nah atau 5 dikurangi 2 maka hasilnya positif 3. Kemudian 5 negatif 1 maka hasilnya adalah 4. Kemudian 5 negatif 0 maka hasilnya tetap 5 ya. Jadi diingat, apapun dikurangi 0 maka hasilnya tetap. Kemudian positif 5 negatif. Nah, di sini di bilangan kedua negatif 1. Anak-anak masih ingat kemarin lawan dari bilangan negatif ya. Apabila bilangan negatif maka lawannya adalah positif. Jadi di sini kalau negatif 1 maka dia lawannya ada positif 1. Itu artinya nanti di sini menjadi bilangan 1 positif ya. Ini artinya sama dengan 5 ditambah ya, karena ini nanti bernilai positif ya. Negatif 1 lawannya adalah positif 1. Itu artinya 5 ditambah 1 maka hasilnya adalah 6. Kemudian yang kedua berikutnya 5 negatif 2 maka lawan 2 negatif 2 adalah 2 positif, artinya 5 ditambah 2 maka hasilnya adalah 7 dan seterusnya ya. 5 negatif 3 maka lawannya adalah positif, maka 5 positif 3 hasilnya adalah 8. 5 negatif 4 lawannya adalah positif 4 maka hasilnya 5 ditambah positif 4 adalah 9. Nah, dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif sama dengan pengurangan bilangan positif. Yang kedua, bilangan positif dikurangi bilangan negatif sama dengan bilangan positif ditambah lawan dari bilangan negatif. Nah, itu ya kesimpulannya. Sekarang kita langsung latihan pada contoh 1.9. Selesaikan pengurangan 6 ya, 6 negatif dalam kurung negatif 9. Nah, kita cari lawan dari negatif 9 adalah positif 9. Maka penyelesaiannya adalah lawan dari negatif 9 adalah 9. Jadi 6 negatif dalam kurung negatif 9 maka menjadi 6 ditambah 9. Jadi penjumlahan 6 ditambah 9 dapat dilakukan seperti jumlahan bilangan cacah biasa. Maka 6 negatif 9 maka hasilnya 6 ditambah 9 maka hasilnya adalah 15. Nah, sekarang kita lanjut pada contoh 1.10. Nah, selesaikan pengurangan negatif 7 dan
ya, negatif 7 negatif atau dikurangi negatif 4. Nah, masih ingat lawan dari negatif 4 adalah positif 4. Nah, langkah 1, lawan dari negatif 4 adalah 4. Jadi negatif 7 dikurangi negatif 4, maka hasilnya negatif 7 ditambah 4. 4 ini karena lawan dari negatif 4. Nah, kita hitung penjumlahan negatif 7 ditambah 4. Nah, kita buat dengan garis bilangan. Nah, ini ya, ini gambar garis bilangannya ya. Ingat-ingat yang menjadi pusatnya, titiknya kita perhatikan adalah 0. Jika bilangan positif dia akan melangkah ke kanan ya. Jika bilangannya negatif maka akan melangkah ke sebelah kiri atau menuju sebelah kiri. Nah, sekarang langkah kedua, perhatikan mulai dari titik 0 ya. Bergeraklah 7 langkah ke kiri untuk menunjukkan bilangan negatif 7 digambar dengan anak panah dari 0 ke negatif 7. Kita perhatikan gambar yang kedua ya, langkah kedua. Nah, dari sini karena bernilai negatif 7 maka arahnya adalah ke kiri. Ingat, kalau lambang bilangannya adalah negatif, dia akan melangkah ke kiri dari sebelah kirinya 0. Nah, ini melangkah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu ya. Nah, kemudian langkah ketiganya, nah ini tadi dari negatif 7. Nah, karena di situ negatif 7 ditambah 4. Nah, 4 ini berlambang atau menunjukkan positif 4. Maka kalau positif melangkah ke arah kanan dari angka sebelumnya. Nah, ini ya, dari negatif 7 karena 4 bernilai positif maka dia harus melangkah ke arah kanan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, garis lurusnya menunjukkan nilai negatif 3. Maka hasil dari negatif 7 dikurangi negatif 4, hasilnya adalah negatif 3. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, sekarang kita lanjut contoh 1.11 ya. Selesaikan pengurangan berikut. Nah, contoh 31 negatif 4 sama dengan ya. Nah, ini kita selesaikan. Ini contohnya penyelesaiannya. Lawan dari 24 adalah negatif 24. Maka pengurangan diubah menjadi bentuk penjumlahan ya. Nah, 31 negatif 24 itu sama dengan ya 31 ditambah dari negatif 24. Artinya kita selesaikan ya penjumlahan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah abaikan tandanya, artinya ini tanda positif dan negatifnya kita abaikan. Nah, di sini kita selesaikan dengan cara susun. Nah, 31 dikurangi 24 karena di sini 24-nya tanda negatif. 24 dikurangi dari 31 dikurangi dari 24, maka hasilnya 7. Kenapa kok 7 bernilai positif? Karena nilai yang bernilai positifnya dari 31 lebih besar dari nilai negatifnya, maka dia akan bernilai positif. Jadi bilangannya lebih besar bertanda positif, maka tidak menambahkan tanda apapun. Jadi jika lebih besar dari nilai yang bernilai positif, itu tidak usah dikasih tanda di sini. Positif 7, tidak usah ya. Kemudian soal berikutnya, yang B, negatif 38 dikurangi negatif 61. Kita selesaikan ya. Kita cari dulu dari lawan ya. Lawan dari negatif 61 adalah 61 plus atau positif. Maka pengurangan diubah menjadi bentuk penjumlahan ya. Negatif 38 dikurangi negatif 1 menjadi negatif 38 ditambah ini lawan dari 61 ya, maka menjadi positif 61. Kita selesaikan dengan cara disusun ya, karena yang bernilai positif 61 lebih besar maka ditaruh di atas ya. 61, nah ini negatif tandanya, maka 61 dikurangi
38 hasilnya 23. Nah, karena ini nilainya positif, jadi tidak usah menambahkan tanda di depannya ya, artinya dia bernilai positif. Kemudian langkah yang contoh ke berikutnya yang C ya. Positif 87 dikurangi negatif 93. Nah, lawan dari 93 positif, maka artinya 87 ditambah 93. Nah, dikerjakan seperti contoh di atas tadi ya, disusun 87 ditambah 93 karena ini bernilai positif, maka tambahnya di sini tandanya adalah positif. Jadi hasilnya 180 bernilai positif ya. Kemudian yang D terakhir ya, lawan dari 77 adalah negatif 77, maka pengurangnya ini ya. Nah, ini soalnya tadi ya, negatif 23 kurangi negatif 77, lawannya adalah positif, maka ini ya negatif 23 ditambah negatif 77. Nah, ini kita jumlahkan terlebih dahulu mengambilkan tanda negatifnya. 23, nah 23 ditambah dari ini ya 77, ini kan nilai negatif ya, ditambah 77 nilai 100, kita ambilkan tanda di depan hasilnya tanda negatif. Nah, ini tadi kan bernilai negatif ditambah negatif di sini, ini maka hasilnya adalah negatif 100 ya. Nah, ini kita diabaikan, seharusnya di sini ini nanti bernilai negatif ya, negatif 23 ya tambah negatif 77, maka hasilnya negatif 100. Nah, sekarang berikutnya anak-anak kerjakan, ayo berlatih 1.8 ya, kerjakan dari A yang nomor 1, A, B, C, D, dan E ya. Kemudian kerjakan sesuai perintahnya ya. Kemudian yang nomor 2, selesaikan penguraian bilangan bulat berikut menggunakan garis bilangan ya. Ini tidak usah dikerjakan, nanti kita akan mengerjakan membahas yang di LKS. Nah, sekarang kita lanjut yang di LKS. Nah, ini halaman 32 ya. Pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, kita perhatikan pengurangan pada bilangan bulat sama artinya dengan menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangannya ya. Nah, tadi sudah kita bahas ya, misal 1 lawan dari negatif 1 ya, 5 lawan dari negatif 5, negatif 7 lawan dari 7, negatif 10 lawan dari 10. Penggunaan bilangan positif dengan positif ya. Contoh 1, 8 negatif 4. Nah, karena lawan dari 4 adalah negatif 4, maka 8 negatif 4 sama dengan 8 plus ya, atau positif negatif 4, maka garis bilangannya, nah ini perhatikan contoh garis bilangannya. Nah seperti ini. Nah, ini garis bilangan ya, kita perhatikan arah panah ini dari 0 dulu ya, yang paling bawah. Nah, tadi kan positif 8 ya, positif 8, maka arahnya menuju ke arah kanan dari 0 ya. Nah, di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini. Kemudian nah ini tadi 8 negatif 4 berubah menjadi 8 plus negatif 4. Nah, karena ini menunjukkan negatif jadi dari angka 8 tadi dia menuju ke arah kiri ya, sebanyak 4 langkah. Nah, 1 2 3 4. Nah, jadi 8 ditambah negatif 4. Nah, ini bernilai 4. Jadi arah panah yang atas ini menunjukkan hasil. Nah, di sini menunjukkan angka 4. Maka di situ adalah hasilnya. Nah, ini ya. Jadi 8 negatif 4 sama dengan 4. Contoh yang kedua lagi. 2 negatif 5. Nah, itu lawan dari negatif 5 itu adalah positif ya. Maka
maka ini menjadi 2 negatif 5, 2 ditambah ya negatif 5 gitu ya. Ini lawan dari 5, ini positifnya, ini adalah tanda operasinya negatif. Maka di sini 2 ditambah lawan dari 5 tadi adalah negatif 5. Nah, sekarang kalau digambar dengan garis bilangan arah dari 0 ya. Nah, tadi adalah 2, positif 2, berarti menuju arah kanan dari 0. 1, 2. Nah, di sini. Kemudian, nah, karena di sini 5 menunjukkan negatif, maka dia melangkah 5 langkah ya, terhitung dari 2 ke arah kiri ya, karena menunjukkan negatif. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di sini. Nah, tanda panah yang atas ini menunjukkan hasil. Maka hasilnya adalah negatif 3. Jadi 2 negatif 5 kalau dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 3. Nah, gitu ya. Contoh yang B, 4 negatif 6, maka menjadi ya lawan dari negatif 6 adalah 6, maka 4 negatif 6. Nah, ini negatif lawan negatif 6 adalah positif, maka ini akan berubah tandanya jadi 4 ditambah 6. Nah, gambar bilangannya, garis bilangannya ya. Nah, karena 4 itu positif, maka menuju ke arah kanan dari 0. Nah, di sini lambangnya. Kemudian positif 6, karena 6 ini positif, maka dari 4, bilangan 4 ini menuju ke arah kanan sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini menunjukkan hasilnya adalah 10. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang saya lanjut lagi. Ayo berlatih 6. Nah, ayo berlatih 6. Saya kasih contoh ya, anak-anak. Saya bahas dulu. Nah, ini di sini ada lambang bilangan ya, yang sudah seperti contoh tadi ya. Kemudian nanti tulis kalimat pengurangannya. Nah, kita perhatikan dulu arah panah yang bawah ya, dari 0. Nah, dia menunjukkan kemana? Ke arah kanan dari 0, berarti bernilai positif, yaitu ke arah angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini kalian tuliskan angka 7. Nah, dari angka 7 kemudian melangkah lagi ke arah kiri, berarti menunjukkan nilai negatif. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dari angka 7 melangkah 5 langkah, maka di situ artinya kalimatnya 7 negatif 5. Maka hasilnya, nah ini yang ditunjukkan dalam panah adalah menunjukkan hasil. Maka hasilnya adalah 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Perhatikan ya garis bilangannya. Nah, ini dari 0 menuju ke arah kiri, bernilai negatif 2, kita tuliskan. Nah, kemudian dia melangkah ke arah kanan. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini karena dia melangkah ke kanan, maka berlambang positif 4. Nah, itu sama dengan ya negatif 2 dikurangi, nah gini kan, lawan dari positif 4 yaitu negatif 4, maka menjadi negatif 2 ya. Nah, sekarang menjadi plus 4 sama dengan 2. Nah, di sini hasilnya 2 ya. Nah, contoh ketiga sama ya. Nah, kita perhatikan garis yang bawah. Nah, ini menuju ke kanan ke nilai 4. Maka di sini adalah 4 ya, negatif. Nah, ini melangkah ke kanan. Berapa langkah? 1, 2. Nah, di sini berarti positif 2. Itu ya. Kemudian kita ubah menjadi 4 negatif.
Nah, lawan dari positif 2, ya, lawan dari positif 2 adalah negatif 2. Nah, maka negatif-negatif menjadi positif. Jadi 4 ditambah 2, maka hasilnya adalah 6. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang yang buat latihan untuk anak-anak dikerjakan di rumah yang B ya. Ayo selesaikan pengurangan limbah ini dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di situ ya nomor 1 7 negatif 2. Nanti anak-anak buat garis bilangan dari 0 dulu. Nah, karena 7 positif maka arahnya ke kanan. Ya, karena 2 negatif maka arahnya ke kiri. Gitu ya. Nah, sudah itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya yang di LKS halaman 35B dan tadi yang di buku paket halaman 21. Ayo berlatih 1.8 nomor 1A sampai E. Nah, itu saja. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.